Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin, nasirul mustad'afin wa mudhillul mutakabbirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. Quran Surat An-Nisa ayat 75. Ayat ini adalah sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu khalifah yang ke-8 dinasti Abbasiyah Al-Mu'tasim. Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah. Dan mengapa engkau ini tidak mau berjuang di jalan Allah dengan membela al-mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ada di situ laki-laki yang lemah, ada perempuan yang lemah, ada pula anak-anak yang lemah. Apa yang mereka doakan? Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Tuhan, tolong keluarkanlah aku dari kampung di mana penduduknya ini banyak yang melakukan kezaliman kepada kami. Dari sini adalah cocok ketika seorang perempuan muslimah ditawan oleh orang Romawi di wilayah Amuriyah. Dia kemudian ditawan, lalu karena disiksa, ditindas, dihina, dilecehkan, lalu dia memanggil namanya Mu'tasim. Wahai Mu'tasim, tolonglah aku Mu'tasim. Itu panggilan dia. Ternyata panggilan itu terdengar oleh Mu'tasim yang berada di Baghdad. Apa lalu Mu'tasim diam saja? Tidak. Dia pun lalu bergegas ke sana, bukan seorang diri, tapi dengan 70.000 pasukan dia ke sana untuk membebaskannya. Ini kalau kita ini sekarang berbicara tentang orang yang mau melindungi orang lain, maka itulah ayatnya, itulah sosoknya. Dia adalah Al-Mu'tasim Billah yang akan kita bicarakan hari ini insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur ini kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu hari ini diberi sehat oleh Allah, jasmani sehat, rohaninya sehat. Tapi nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Karena iman itulah kita hari ini masih bisa beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebagai rasa syukur kita kepada Rasulullah adalah ucapan yang manis untuk beliau, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, ampunilah umatku dari semua dosa-dosanya. Lalu disusul Nabi Isa alaihissalam pun berdoa, ya Allah, ampunilah umatku dari semua dosa-dosanya. Kemudian nampak Nabi Muhammad tak mengucapkan apa-apa, hanya kedua kata yang keluar dari mulutnya, ummati, ummati, umatku, umatku. Fabaka, lalu kemudian Rasulullah itu menangis. Disitulah kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril, idhab ila Muhammad ya Jibril, pergilah engkau ke Muhammad itu ya Jibril. Fakul, lalu ucapkanlah. Apa ucapannya? Ucapkannya adalah inna sanurdika li ummatika wala nasumuka. Itu ucapan Allah yang dititipkan Jibril disampaikan kepada Muhammad.
Muhammad, kami akan membuat engkau ridho terhadap umatmu, dan aku akan membuat engkau tak akan mengecewakan umatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya sahih. Jadi begitulah sayangnya Rasulullah itu kepada kita. Karena sesungguhnya yang kita harapkan adalah hari ini kita disayang oleh Rasulullah, diingatnya. Lalu kemudian nanti di akhirat kita akan menanti syafaat beliau, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Jadi pagi ini Bapak Ibu tak usah khawatir. Nanti sewaktu-waktu nanti ditagih, ya Rasul, saya dululah yang selalu duduk setiap subuh minggu pagi itu di Masjid Darussalam, selalu mendengarkan sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustadz, kemudian saya ada di situ. Itulah saya dulu yang sayang kepadamu. Maka tagihlah, insyaallah syafaat itu akan datang buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu sekali lagi ucapan yang manis untuk Rasulullah adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang pergantian khalifahan atau wafatnya Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini khalifah yang ketujuh dinasti Abbasiyah. Beliau wafat pada tahun 218 Hijriah dalam perjalanan menuju Romawi bagian timur. Dia berangkat dengan ribuan pasukan. Namun apa daya ketika belum sampai masih sampai di daerah namanya Tarsus, itu beliau ini sakit keras, demamnya tinggi. Dipanggillah tabib dari berbagai macam daerah tapi tak bisa mengatasi. Akhirnya ia pun wafat. Namun sebelum wafat ia itu berwasiat supaya nanti yang menggantikannya adalah saudaranya Al-Mu'tasim. Gelarnya Al-Mu'tasim billah. Akhirnya setelahnya ia wafat, maka kaum muslimin membaiat Al-Mu'tasim billah menjadi khalifah yang ke-8 dinasti Abbasiyah. Ini naiklah Al-Mu'tasim billah. Al-Mu'tasim ini menjadi khalifah selama 9 tahun, dari tahun 218 Hijriah sampai 227 Hijriah. Namun Al-Mu'tasim ini sosok yang beda, karena dia ini lahir dari rahim seorang ibu, seorang budak namanya Maridah Al-Hayzuran. Ini budak ya. Jadi dia ini dibeli oleh istana yang kemudian karena akhlaknya bagus, perilakunya mulia, budi pekertinya luhur, sosoknya solehah, diperistrilah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, melahirkan seorang putra namanya Al-Mu'tasim. Gitu. Ceritanya begitu, Pak. Jadi perbudakan itu sebelum Islam pun sudah ada. Jadi zaman dulu itu kalau ada tawanan perang, tawanan itu bisa jadi budak. Kalau zaman dulu bapaknya budak, ibunya budak, emaknya budak, lahir anak juga jadi budak. Zaman dulu bisa juga budak didapatkan dari membeli di pasar budak, seperti yang terjadi pada Maridah Al-Hayzuran. Ini adalah orang Turki. Orang Turki itu kan cantik-cantik, Pak. Kalau minum kopi nampaklah mengalir dari leher itu. Oh, gitu ya kan. Ini kenapa saking putihnya kulitnya? Ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian pada masa Islam datang, itu perbudakan masih ada. Cuma ajaran agama Islam itu mulia sehingga menganjurkan budak-budak itu dimerdekakan. Lalu dimerdekakanlah sebagian budak-budak itu. Anda yang dimerdekakan lalu jadi anak angkatnya, ada yang dimerdekakan lalu jadi saudara angkatnya, ada yang bahkan diperistrinya menjadi pasangannya.
Ini akhirnya ketika Islam datang justru melindungi semua harkat martabat, harga diri seluruh manusia itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itulah dulunya kenapa lahirnya Mamluk itu, karena dia merasa Al-Mu'tasim ini ibunya adalah seorang budak itu. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ini jangan heran, ibu-ibu juga jangan heran, kalau dulu seorang khalifah itu presiden kelasnya mau menikah dengan budak. Jadi kalau bapak-bapak ini ada yang belum punya istri, kalau disuruh menikahi janda, jangan takut. Janda kan maju satu garis makin ke depan, ya kan? Jadi bapak nggak usah khawatir, ibu-ibu pun nggak usah khawatir. Oh, saya kawin sama duda, sorry lah ya, nggak usah lah. Dulu saja Khalifah Harun ar-Rasyid dia menikahi budak. Yang penting adalah budi pekertinya baik, perilakunya mulia, gitu. Ini nanti kalau bapak-bapak di rumah bilang sama anaknya, nak sebaiknya bapak cari pasangan lagi. Loh kok bisa begitu pak? Tadi ustadz bilang begitu di masjid. Nah gitulah, ya kan? Kiranya seperti itu. Jadi disuruh kita ini seperti bagaimana mulianya Harun ar-Rasyid, dia menikahi seorang budak. Gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah memberikan pelajaran kepada kita supaya kita ini jangan membedakan status sosial seorang. Karena boleh jadi yang kita hina, kita remehkan hari ini justru akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Seperti yang terjadi dalam diri Al-Mu'tasim. Oleh karena itu Rasul itu menyatakan bahwa sesungguhnya, kata Rasul, kalau engkau ini ingin menjadi orang besar, diangkat derajatnya oleh Allah, mesti haruslah engkau itu dari orang yang berperilaku baik, solehnya lebih banyak daripada buruknya. Ini bukan karena nasabnya, gitu. Ya, bukan karena nasabnya. Jadi seseorang itu boleh jadi dia golongan bangsawan, tapi kalau perilakunya buruk, saya yakin tidak akan tertolong. Tapi kalau seseorang itu berperilaku mulia dan baik, meskipun dia dari golongan budak sekalipun, pasti Allah akan tetap mengangkat derajatnya. Rasul pernah menyatakan hal yang semacam itu. Karena itu kita ini diberikan pelajaran besar oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, jangan engkau membedakan status sosial. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bilangnya manusia, tidak membedakan mana beriman mana tak beriman, tak membedakan mana muslim mana non muslim. Maka Allah berfirman dengan mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami menciptakan kalian laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya satu, lita'arrafu, supaya kalian ini saling mengenal. Jadi mengenal sifatnya, mengenal budayanya, mengenal karakternya, mengenal kebaikannya. Jadi tidak membedakan gitu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakan di antara kalian semua hanya takwa kita kepada Allah. Maka orang bisa dibedakan hanya karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang membedakannya. Begitulah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu kemudian karena Al-Mu'tasim ini berasal dari keluarga yang notabene ibunya dulu budak, maka dia pun berupaya ingin mengangkat harkat martabat para budak. Nah, maka akhirnya dia merekrut tentara-tentara pilihan menjadi pasukan elit itu, diambilkan dari para budak. Sehingga dalam sejarah itu ada istilah namanya Mamluk. Nah,
Mamluk itu tentara-tentara pilihan yang berasal dari budak. Itu mereka mayoritas orang Turki, karena ibunya Maridah Khuzairan itu dia dari Turki. Dia diambillah, direkrutlah para tentara-tentara itu. Ribuan tentara direkrut, diangkut semuanya dari Turki, dirangkut ke Baghdad. Lalu dibuatkanlah perumahan markas besar tentara di Baghdad. Ngumpul sama warga pribumi Baghdad. Nah, muncullah masalah di sini nih. Jadi tentara-tentara yang dari Turki dengan budaya yang beda dikumpulkan satu tempat dengan warga Baghdad dengan budaya yang berbeda. Maka terjadilah keributan. Keributan ini bukan berarti karena mereka beda pilihan caleg atau wali kota, bukan. Tapi itu adalah karena mereka berbeda budaya. Akhirnya terjadilah konflik, dan konflik itu terjadi karena pergesekan budaya. Orang Turki dia punya budaya, orang Baghdad dia punya budaya, budayanya beda. Turki dia punya budaya, orangnya dia bergaya militeris, kayak militer kehidupannya itu, gayanya itu, ngomongnya pendek-pendek, iya tidak, hancurkan, serang, gitu, sekata-sekata saja orang Turki. Dia orangnya tegas, selalu taat kepada perintah atasan, itu orang Turki budayanya dia. Kalau ngomong pas-pas saja, yang penting taat perintah lalu tindakan yang banyak, itu orang Turki. Beda halnya dengan orang pribumi Baghdad. Ini orangnya gayanya intelektual, banyak berdiskusi, kalau ngomong lembut, panjang-panjang, banyak retorika, bahasa kita ini. Makanya kalau ngomong itu pakai muqaddimah dulu 5 menit, setelahnya itu baru pada intinya. Jadi terjadilah di situ itu. Orang-orang pribumi ini protes. Dia bilang, "Oh, ini tentara-tentara Turki datang di sini ini. Dia mau beli roti aja kayak mau bertengkar." Dia bilang, "Pak, beli roti Pak 2 potong. Nanti kalau ada yang bopeng roti gua kembaliin Pak duitnya Pak." Itu dah orang Turki ini, keras dia. Dia nggak mau menghargai budaya kita ini, tak ada toleransi dia sama kita. Protes pribumi itu Pak. Pribumi orang Baghdad itu protes. Sama juga mereka yang dari Turki. Wah, ini orang Baghdad ini cerewet aja, ngomong aja nggak ada tindakan-tindakan, nggak taat sama perintah atasan. Nah, seperti itu. Ternyata terjadilah gesekan-gesekan budaya itu, yang akhirnya mau tak mau Khalifah Al-Mu'tasim harus mengambil tindakan yang tepat. Ini kalau saya cerita ini seperti suami sama istri yang beda prinsip Pak. Gimana suami sukanya mancing, istrinya sukanya belanja. Coba kalau hari Minggu kayak begini, repot Pak. Suami harus ngantar istrinya ke mall dulu buat belanja. Habis itu setelahnya di drop ke mall, suaminya lalu pamitan pergi mancing ke pelabuhan sana, ke Damijo. Nanti sore selesai mancing dijemput lagi. Inilah indahnya Islam itu. Ternyata semakin ada perbedaan dalam Islam itu, beda prinsip lah, beda cara hidup lah, ternyata Islam itu semakin indah itu. Jadi kalau ada beda dikit-dikit nggak masalah Pak. Itu keindahannya semacam itu. Ternyata kesukaan ibu sama kesukaan bapak kok beda ya. Gitu itu berarti artinya hidup itu akan semakin indah. Oleh karena itulah, lalu kemudian Al-Mu'tasim dia mengambil sebuah sikap, dibuatlah ibu kota baru, namanya Samarra. Ini di Baghdad. Ibu kota ini dipergunakan untuk markas mereka tentara-tentara Mamluk yang diangkat dari Turki itu. Dikumpulkan di Samarra. Samarra ini dibuat sebagai ibu kota baru, sebagai tempat pemerintahan dan markasnya para militer. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan damai. Tentara Turki ditaruh di Samarra,
kemudian warga Baghdad tetap tinggallah di Baghdad. Anggap sajalah kalau Baghdad itu Jakarta, makin sempit lalu ada IKN gitu Pak. Jadi dipindahkanlah di sana itu. Ini semestinya sudah terjadi di zaman dulu, dan saya yakin pemimpin-pemimpin di zaman sekarang pun juga belajar dari sejarah yang terjadi di zaman dulu. Itu. Samarra ini diambilkan dari sarro man ro'a, artinya siapa yang melihat pasti dia senang. Sarro man ro'a, itu bahasanya itu kalau saya lihat dari kitab Tarikhul Khulafa. Dan tempatnya enggak jauh dari Baghdad, sehingga akhirnya ketika mereka tentara-tentara Mamluk ini sudah dibuatkan tempat tersendiri, yaitu di Samarra, maka mereka hidup tenang, warga Baghdad tidak terganggu, dan mereka pun juga bisa hidup dengan tenang melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Begitulah yang diambil oleh Al-Mu'tasim itu. Jadi bukan berarti seorang itu ketika sudah berdampingan lalu enggak cocok, gesekan, konflik, terjadilah gesekan, beda budaya lalu pecah, tidak. Carilah jalan keluarnya yang terbaik. Oleh karena itu ini mengajarkan buat kita semua, jangan sampai kalau kita ini terjadi sebuah konflik beda budaya lalu kita pecah, jangan. Tetap kita bisa merangkulnya dengan cara menghargai toleransi budaya itu gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu kemudian tak hanya sampai di situlah, tentara-tentara Mamluk tadi itu nama lainnya Ghilman, Pak. Jadi kalau ada anak-anak biasa dikasih nama Ghilman. Pernah dengar kan ada nama orang Ghilman? Itu artinya dia ingin dia itu kuat sekuat tentara-tentara Turki yang diangkat Al-Mu'tasim. Itu kira-kira gitu. Anakku kok kasih nama Ghilman tapi supaya nanti kuat pendirian, teguh disiplin dia, kuat fisik, kuat mentalnya, sehingga dia bisa mengarungi kehidupan yang semakin ke depan ini semakin menyulitkan pada umumnya. Jadi makin ke depan ini teknologi semakin maju, ternyata mental ini semakin sulit gitu. Semakin maju teknologi itu persiapannya harus semakin kuat, karena godaan hidup semakin tinggi, persaingan hidup makin ketat. Zaman dulu kalau orang udah punya pekerjaan, awal-awal dulu itu yang paling hebat bisnismen, zaman Pak Soeharto itu. Pegawai negeri itu gajinya kecil, lalu berubahlah seperti membalik telapak tangan. Pada masa Gus Dur gajinya naik tinggi. Ternyata bisnismen lama-lama mereka semakin kalah di tengah pasar kesejahteraannya. Kemudian berubah, teknologi semakin canggih. Sekarang anak-anak kecil pun mereka tak perlulah sekolah jauh-jauh, tak perlu bertitel tinggi-tinggi, dia sudah bisa menjadi crazy rich. Ya kan sekarang anak-anak muda-muda itu sudah pandai seperti itu, maka dunia ini akan semakin bergolak ke depan. Maka kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang kuat, sehingga dikasihlah nama dia Ghilman. Ya, dulu itu nama lain Mamluk itu Ghilman itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, karena pasukan Mamluk ini akhirnya menjadi ujung tombak kekuatan terbesar di Daulah Abbasiyah, namanya Mamluk. Makanya sering kita mendengar itu Mamluk itu mereka pejabat-pejabat, jenderal-jenderal mereka yang dulunya budak. Mereka dulunya budak, kemudian menjadi tentara hebat, kemudian bahkan jadi jenderal-jenderal itu dari Mamluk itu, dari budak. Lalu akhirnya suatu hari terjadilah peristiwa besar, yaitu hanya seorang wanita, seperti yang saya sampaikan tadi. Seorang wanita itu ditawan oleh tentara Romawi. Dia muslimah, dia baik solehah, ditawan oleh tentara Romawi, kemudian disiksa, dihina, dilecehkan. Lalu dia pun berucap, wa'tasamu, wahai Mu'tasim, dengarlah, tolonglah aku wahai Mu'tasim.
Mu'tasim mendengar suaranya, Mu'tasim mendengar bisikannya, Mu'tasim mengerti kehendaknya. Lalu ia pun bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan, wallahi lab'athanna jaishan, demi Allah aku akan mengirim pasukanku ini, awaluhu, yang barisan paling depannya adalah ingdah, ada pada mereka, kemudian wa akhiruhu indi, dan akhir barisnya ada pada saya. Akan kukirim sebanyak-banyaknya. Dikirimlah Mamluk itu, tentara-tentara yang sudah terlatih dari budak-budak itu, yang diambil dari Turki itu, yang kuat-kuat, keras-keras itu orangnya. Itu akhirnya 70.000 dikirim. Sampailah di sana, dihancurkan Amuriyah itu, kota besar itu, hanya waktu yang sekejap, dan dibebaskan perempuan itu. Itulah Al-Mu'tasim dia. Dia bukan ingin mendapatkan wilayah, bukan. Tapi Al-Mu'tasim hanya ingin menghargai harkat martabatnya manusia. Hanya itu. Coba kalau kita sekarang ada ibu-ibu, lalu dia bilang, Pak Lurah, tolong aku dong Pak Lurah, aku kesulitan ini. Paling Pak Lurah itu jawabnya, Bu, nunggu nanti ada musrenbang dulu Bu, musyawarah dulu, nanti tahun depan Ibu saya tolong. Kan kelamaan. Yaman Mu'tasim tidak. Sekali dia ini minta tolong, maka berangkatlah dia ini. Sekali dia ini mendengar jeritan seorang, maka berangkatlah dia untuk menolongnya. Tidak datang seorang diri, tapi dia datang dengan 70.000 pasukan untuk menolongnya. Ini cerita Al-Mu'tasim. Oleh karena itu kita ini, kalau kita mendengarkan ada anak kecil dia susah, perempuan dipukuli, lalu laki-laki lemah tertindas, maka jangan engkau hanya bilang kasihan, kasihan ya orang itu. Hanya jangan bilang kasihan. Kau bilang kasihan, gak taunya engkau sambil makan tengkleng, nambah nasi 2 piring sama es teh jumbo. Nah itu kan gak kasihan namanya. Ini namanya bapak ini hanya mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang basi saja, busa basi bapak saja. Maka kita harus sungguh-sungguh, jadilah engkau ini pelindung bagi mereka-mereka yang lemah. Makanya tadi ayatnya adalah wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Quran surat An-Nisa ayat 75. Tuh. Itu. Oleh karena itu kita ini jangan hanya jadi penonton. Agama Islam ini mengharapkan kita jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pelindung bagi mereka-mereka yang lemah. Oh, ternyata Palestina kita lindungilah. Kita buat dukungan mereka sehingga mereka ini bisa bangkit. Oh, anak-anak yatim kita sayangilah mereka sehingga mereka akan bangkit seperti mereka-mereka yang punya ayah dan ibu. Oh, mereka yang enggak punya uang tertindas hukum, kita bantulah mereka bantuan hukum gratis. Oh, sukarelawan, mereka inilah yang membutuhkan perlindungan dari kita. Mungkin mereka masih kurang biaya-biaya perjalanan, biaya akomodasi dan sebagainya. Jadilah pelindung-pelindung buat yang lain. Itulah yang bisa kita ambil contoh dari apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Lalu kemudian perjalanan tak begitu singkat. Kaki melangkah semakin ke depan, maka semakin banyak batu-batu sandungan. Maka khalifahan masa Al-Mu'tasim tidak selurus-lurus itu, tidak semulus-mulus itu, tidak. Ternyata ada pula koruptor, ada juga pemberontak. Seorang bernama Ishaq bin Ibrahim itu koruptor. Yaman masa Al-Mu'tasim
banyak dia merugikan negara. Uang negara, pajak negara diambilnya, uang Baitul Mal digelapkannya, lalu disuapnya bawahan supaya tutup mulut, lalu dia kemudian membuat laporan-laporan palsu. Ini Khalifah Al-Mu'tasim curiga, ini orang dapat gaji dari kita hanya segitu-gitu, tapi hidupnya kok mewah sekali. Diundanglah oleh Khalifah Al-Mu'tasim ini, Ishaq bin Ibrahim ini, diajak undangan makan di rumah, enggak taunya disuguhin, Mbak, disuguhin minuman kelas nomor 1, anggur, sekali teguk langsung mabuk. Diteguklah anggur itu mabuk, ditanyain cerita semua. Iya, uangku banyak, aku dapat kemarin nyikat dari Baitul Mal, oh lumayan dapat. Cerita, oh iya uangku banyak, aku nyikat kemarin dari pajak, lalu kemudian laporanku palsukan. Anak buah tadi sudah kusumpel kasih duit, dia tutup mulut, dia mulutnya kusumpel tuh nggak bisa mangap lagi. Kata. Cerita semua, namanya orang mabuk, Pak. Cerita dia. Dari sinilah akhirnya ditangkap dia, diadili dia di depan umum, lalu dieksekusi. Begitulah caranya ternyata. Ternyata sejarah itu kalau koruptor itu tidak bisa dikasih ampun. Sejarah. Jadi harus dieksekusi di depan umum supaya tidak ada yang meniru. Ini diadililah di situ. Ya kalau kita zaman sekarang kan biasa, Pak. Kalau orang diadili kan, Bapak ini punya rumah 3 mewah senilai 30 miliar, itu rumah siapa, Pak? Pasti jawabnya, oh itu bukan rumah saya, ya kan? Itu dia rumah istri saya. Ini kan namanya koruptor, ya kan? Lah itu Bapak punya 6 mobil mewah ini seharga 4 miliar, punya siapa? Oh itu punya mertua saya, bukan punya saya. Lalu Bapak punyanya apa? Aku punyanya cuma baju sama celana, Pak, sama niat, ya kan? Gitu biasanya yang terjadi. Seperti yang di YouTube Tribun itu loh. Kita Bapak sekarang buka YouTube Tribun itu kan ada bupati diadili, jawabnya kayak begitu. Ada wali kota diadili, jawabnya sama kayak gitu. Ternyata dulu pun sudah ada namanya Ishaq bin Ibrahim. Jadi kita ini ternyata yang terjadi di zaman sekarang ini sudah ada di zaman dulu. Itu seperti itu. Nah, oleh Al-Mu'tasim ini langsung dieksekusi di tempat ini, sehingga akhirnya tidak ada yang meniru lagi orang-orang yang berbuat semacam itu. Ini mengajarkan buat kita. Maka Allah itu memperingatkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau ini memakan harta di antara kalian semua dengan cara yang batil. Itu Quran surat Al-Baqarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini artinya jangan kau korupsi lah, karena nanti yang lain jadi susah. Ini artinya Allah itu menyatakan, kalau engkau ini memakan harta, mencari hartamu dengan cara yang batil, memakan dari yang lain, ini pasti akan ketahuan salahnya. Jadi hati-hati, Pak. Jadi pasti akan ketahuan salahnya. Karena siapa yang bilang? Allah. Hidup ini kan sudah diskenariokan. Hidupmu, hidupku, hidup kita semua ini kan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Makanya yang sudah ditulis Lauhil Mahfuz, yang sudah diaturkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, kamu harus yakin dengan sesungguhnya bahwa itu pasti akan terjadi. Itu ayat menunjukkan orang yang berbuat batil seperti apapun pasti tidak akan selamat. Itu ayatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu sudah ditulis. Kalau orang itu sering ngaji pasti takut dia, ini saya dapat 5 juta, jangan-jangan besok kehilangan 50 juta ini, iya kan gitu. Wah, nggak usah sajalah. Nah itu artinya makna dari wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Lalu juga terjadi pemberontakan di daerah-daerah. Nah, ternyata pemberontakan yang paling besar itu namanya Bakah. Dia nama orang itu, Pak. Dia itu berasal dari Azerbaijan. Berarti ternyata kekuasaan wilayah Daulah Abbasiyah itu dari Irak sampai Azerbaijan, Pak.
nerobos sampai daerah Rusia sana, luas zaman dulu itu. Jadi ternyata dulu itu dari satu negara awalnya dulu itu. Makanya di daerah Rusia, sebelah Rusia itu, daerah Azerbaijan itu banyak muslimnya. Dia memberontak si Bakah ini. Apa yang dilakukan? Dia ini tinggal sembunyi di gunung-gunung. Di daerah Azerbaijan ini pegunungan-pegunungan. Mereka beraliansi antara orang-orang Majusi dan orang Syiah. Mereka ini jadi kelompok yang kemudian menjadi satu dan dia memberontak. Caranya adalah dengan menghasut masyarakat itu supaya melawan kebijakan khalifah. Ternyata sekarang sama. Jadi kalau orang itu memberontak itu gampang, jadi provokator. Kalau sudah jadi provokator, dia menghasut yang lain kemudian disuruh melawan pemerintah. Ternyata dari dulu caranya begitu. Al-Mu'tasim ini geram. Setiap kali membuat kebijakan, tiba-tiba ada dari satu daerah yang datang tidak setuju. Setiap kali membuat kebijakan, ada dari wilayah-wilayah tertentu yang tidak setuju. Ketika dicek olehnya, ternyata orangnya sama, dialah si Bakah itu. Akhirnya dia turun gunung, dia dari istana dengan mengerahkan pasukan Mamluk dicari si Bakah itu. Ditangkapnya si Bakah itu. Kemudian diadilinya, dan seorang pemberontak tak ada lain tak ada bukan, hukumannya adalah eksekusi, diidam dia, dihukum mati dia. Setelahnya dihukum mati, kemudian kelompok mereka dibubarkan. Itu yang dilakukan Al-Mu'tasim. Ternyata perjalanan tidak hanya perjalanan itu semulus perjalanan seorang, tapi ternyata perjalanan seorang itu juga banyak terjal. Pemerintahan juga sama, organisasi juga sama. Kemudian yang ada di kehidupan kita dalam bermasyarakat juga sama. Tak semuanya lurus, tak semuanya mulus, tak semuanya tak ada masalah. Tapi ternyata hidup ini selalu ada persoalan-persoalan kecil yang itu sesungguhnya Allah telah mempersiapkan solusinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau zaman dulu begitu keras hukuman-hukuman bagi mereka yang bersalah, sesungguhnya bukan sebuah gambaran bahwa dulu dunianya keras, tidak, tapi itulah yang terbaik yang harus dilakukan. Oleh karena itu, semakin hari semakin berubah semuanya dengan berjalannya waktu, maka manusia ini harus selalu memperbaiki hidupnya dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita harus tetap berbahagia, senang karena menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita masih menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan syukur yang terbesar adalah karena kita itu masih diberi sehat. Hari ini Bapak Ibu sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, putra-putrinya, cucunya, ponakannya, kita doakan semuanya menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehat. Kemudian rezeki kita, nggak usah khawatir, rezekimu itu sudah ditulis oleh Allah, karena Allah ini telah mencukupimu dari lahir sampai nanti meninggal dunia. Maka kalau nanti ibu rada cerewet di rumah, Pak, kenapa kita nggak beli itu kayak itu, kenapa kita tidak pergi ke Mekah itu secepat itu kayak si itu, maka jawablah, kita sudah ditulis sama Allah menjadi orang bahagia seperti ini. Belum tentu mereka yang hari ini bermewah-mewah bersenang-senang mereka sebahagia kita, ibu. Kata Ustadz begitu, nanti kalau pulang, loh kamu kok biasa nyeramai saya, Pak, tadi Ustadz bilang ya begitu, ya kan gitu. Nanti sampaikan kepada Bapak Ibu, rezeki ibu tak akan putus sampai kita ini meninggal dunia. Mudah-mudahan yang sedikit itu berkah, lebih-lebih yang banyak lebih berkah lagi. Itu yang kita doakan. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba yang solih, disayang Rasulullah, disayang Allah, insya Allah sampai akhir hayat nanti. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Boleh jadi mungkin nggak ada bubur, tak tunggu-tunggu nggak masuk-masuk bubur itu, ya kan? Mana bubur ini, ya kan? Nggak masuk-masuk.
Ini dulu akhirul kalam. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli